Assalamualaikum teman-teman, saya Fani Indriani. Di sini saya akan membahas bab 8 mengenai Accessing Command Line. Yang pertama, Change Language in Debian, yang mana kita akan bahas tentang mengubah bahasa pada Debian. Sebelumnya, saat melakukan proses instalasi itu, kita akan memilih bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita ganti atau ubah menjadi bahasa Inggris. Langsung saja teman-teman buka aplikasi VirtualBox-nya, lalu running Debian-nya dan masuk ke terminalnya. Di sini saya sudah masuk ke terminal. Untuk mengganti bahasanya, caranya kita masuk dulu ke root dengan perintah su, lalu enter. Di sini kita masukkan sandi rootnya. Oke, sekarang saya sudah di root. Untuk ganti bahasa, kalian tuliskan sudo dpkg reconfigure locales. Jika sudah, kalian enter. Nah, ketika di enter, tampilannya seperti ini, di mana kita bisa mengganti bahasanya. Jika kalian menggunakan bahasa Inggris, lalu ingin diganti menjadi Indonesia, kalian scroll saja ke bawah. Lalu cari kodenya, yaitu id_utf8. Tapi, jika kalian ingin mengganti bahasa Inggris, kodenya yaitu en_usutf8. Kalian bisa pilih lalu tekan spasi. Jika sudah, teman-teman enter. Lalu kalian arahkan kursornya ke en_usutf. Lalu enter. Ini dia akan generate lokal. Kita tunggu saja. Oke, generation complete ya. Sekarang kita bisa mengganti bahasa dengan cara klik aktivitas, lalu cari pengaturan, lalu scroll cari wilayah dan bahasa. Kita klik bahasa, lalu klik yang English. Sekarang kita power off dulu, lalu kita start lagi. Nah, bisa kalian lihat di sini bahasanya sudah terganti ya. Lalu ini muncul opsi yang mana kita harus memilih bahasa pada penamaan file di sini. Di sini kita klik update. Di sini sudah selesai ya. Yang kedua, pengenalan basic terminal. Basic terminal yaitu konfigurasi atau dasar perintah dasar yang sangat sering digunakan pada OS Linux. Jadi, sebelum kita masuk ke lab-lab besar atau konfigurasi yang rumit, itu kita harus mengetahui dulu perintah-perintah dasar dalam terminal. Langsung saja kalian buka VirtualBox-nya, lalu running. Kemudian masuk ke terminal. Oke, saya akan memperkenalkan dari penamaan yang terdapat pada terminal ini. Jadi, apa itu nama sebelum tanda ini? Yang Fani sebelum tanda ini merupakan penamaan yang digunakan sebagai user. Yang mana ini sudah kita tetapkan pada saat proses instalasi. Ini juga muncul ketika kita akan masuk ke desktop Debian kita. Lalu, apa yang dimaksud dengan nama setelah add ini? Ini merupakan
hostname yang digunakan pada Debian server ini, yang mana hostname digunakan sebagai penamaan jaringan. Jadi misalkan server ini di Pontianak, sedangkan saya berada di Surabaya. Ketika saya ingin meremove server yang berada di Pontianak ini, maka saya harus menggunakan penamaan hostname ini sebagai penamaan untuk meremove. Lalu apa sih yang dimaksud tanda lengkung ini? Maksudnya adalah ketika terdapat lambang seperti ini, pada terminal kita itu menandakan kita sedang berada di home. Di home directory username, kita bisa ketikkan perintah woami. Lalu enter. Nah, di sini adalah username saya. Untuk mengecek hostname, kalian bisa ketik perintah hostname ctl tanpa spasi. Lalu enter. Ini adalah setting atau konfigurasi. Kalian bisa ketik pwd untuk mengecek di mana kita. Lalu enter. Nah, di sini benar karena saya berada di home, lalu saya akan masuk ke directory lain dengan perintah cd/etc. Maka lambang lengkungnya akan hilang. Saya coba ke home directory lagi dengan perintah cd/home/funny. Lalu enter. Ini lambang lengkungnya muncul lagi karena saya sudah kembali ke home-nya ini. Lalu apa sih yang dimaksud dengan tanda dolar ini? Lambang dolar ini merupakan penandaan hak akses. Ketika terdapat lambang ini, berarti teman-teman hanya memiliki hak akses pada user ini. Dan jika teman-teman memiliki lambang ini, maka teman-teman punya hak akses root. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa masuk ke dalam hak akses root? Di sini teman-teman ketikkan su. Lalu enter. Lalu masukkan password rootnya. Nah, ketika masih keluar seperti ini, teman-teman tidak perlu khawatir. Ketik exit. Lalu kita coba lagi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini tanda dolarnya sudah hilang ya. Itu menandakan saya sudah mendapat hak akses root. Lalu kenapa tanda lengkungnya juga hilang? Itu karena home directory root dan user itu berbeda ya. Jadi saya akan masuk ke home directory root dengan cara perintah seperti ini. Karena saya sudah berada di home directory root, saya akan mencoba pwd untuk mengecek keberadaan. Oke, benar ya, sekarang saya sudah berada di root. Yang terakhir, password root pada Ubuntu. Jadi Debian dan Ubuntu itu berbeda ya, dimana pada proses instalasi Debian itu kita bisa langsung memasukkan password root atau langsung membuat password root. Sedangkan pada Ubuntu saat proses instalasi itu tidak menampilkan parameter password root. Jadi kita harus membuat
password root setelah selesai instalasi. Nah, sekarang kita akan membuat password root pada Ubuntu. Langsung saja teman-teman buka ke VirtualBox, lalu running Ubuntu servernya jika sudah login dulu ya. Di sini kita membuat password root dengan perintah sudo passwd. Lalu enter. Nah, di sini kita masukkan password untuk akun kita. Untuk username kita bukan langsung membuat password root. Nah, baru di sini kita memasukkan password root kita. Misalnya saya di sini gunakan 1515, lalu enter. Oke, password update successfully ya. Sekarang kita masuk ke root dengan perintah su. Lalu enter. Di sini kita masukkan password rootnya. Nah, sekarang di sini saya sudah berada di root. Sekarang kita cek posisi dengan perintah pwd. Bisa kalian lihat di sini, kita masih di home. Kita masukkan perintah cd/root. Oke, sudah berhasil ya. Di sini saya sudah berada di root dan saya sudah membuat password untuk rootnya. Jadi begitulah pembahasan bab 8. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.